Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apri Hidayatullah, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisa SWOT pada Traveloka. Traveloka adalah perusahaan teknologi berbasis di Indonesia yang bergerak di bidang perjalanan dan layanan keuangan. Didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Daryanto Kusuma, dan Albert Zhang. Traveloka awalnya berfokus sebagai mesin pencari tiket pesawat. Seiring perkembangannya, perusahaan ini berekspansi menjadi platform pemesanan tiket pesawat, hotel, kereta api, bis, aktivitas wisata, serta layanan keuangan seperti paylater dan asuransi perjalanan. Ide awal untuk membuat aplikasi Traveloka ini cukup sederhana, yakni salah satu pendirinya, Ferry Leonardi, yang saat itu bekerja di Microsoft, kesulitan mencari tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. Ada banyak kendala yang Ferry temukan untuk membeli tiket kepulangan ke Indonesia. Padahal di tengah perkembangan teknologi, cukup mengherankan kenapa hanya pembelian tiket pesawat saja begitu sulit. Pria yang sudah bekerja selama 3 tahun di Microsoft itu akhirnya memutuskan untuk resign dan mengajak dua temannya untuk membuat aplikasi, yaitu aplikasi Traveloka. Adapun visi dan misi Traveloka yaitu visinya menjadikan traveling lebih mudah, cepat, menyenangkan melalui teknologi. Kemudian menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata terbaik di Indonesia. Kemudian yang ketiga, berkontribusi di dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi atau perjalanan di Indonesia. Adapun misinya yaitu selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik. Yang kedua, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Yang ketiga, secara terus-menerus meningkatkan kemampuan SDM dan infrastruktur perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya. Yang keempat, menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha, baik domestik dan internasional. Baik, untuk analisis SWOT pada Traveloka, dari sisi strength atau kekuatan, yaitu faktor internal yang memberikan keunggulan dibanding pesaingnya. Kemudian, weakness atau kelemahan berarti faktor internal yang menjadi hambatan atau keterbatasan. Kemudian ada opportunities, berarti faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan keuntungan bagi Traveloka. Dan yang keempat, threat atau ancaman, yang artinya faktor eksternal yang dapat menghambat atau mengancam keberlangsungan bisnis pada Traveloka. Untuk analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, brand awareness yang kuat. Traveloka adalah salah satu aplikasi travel terkemuka di Asia Tenggara. Traveloka sudah memiliki tingkat pengenalan merek yang tinggi di kalangan konsumen, terutama di Indonesia. Ini berarti banyak orang sudah mengenal, mengingat, dan mempercayai merek Traveloka ketika mereka mencari layanan perjalanan seperti tiket pesawat, hotel, atau transportasi lainnya. Faktor-faktor yang mendukung brand awareness Traveloka meliputi kampanye pemasaran yang begitu masif ya. Terus yang kedua, pengalaman pengguna yang baik sehingga pelanggan cenderung merekomendasikan Traveloka ke orang lain. Kemudian yang ketiga, keunggulan dalam layanan dan fitur aplikasi yang memudahkan penggunaan dalam merencanakan perjalanan mereka. Logo Traveloka yaitu burung Godwit. Burung yang bernama Godwit ini menjadi inspirasi bagi Traveloka karena memiliki kemampuan untuk terbang sejauh ribuan kilometer tanpa berhenti sama sekali. Karakter ini sesuai dengan visi mereka untuk terus terbang jauh ke seluruh dunia, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dimanapun mereka berada. Kemudian yang kedua adalah ekosistem produk yang luas. Berarti Traveloka memiliki berbagai layanan dalam satu platform, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi dan nyaman. Contohnya, pemesanan tiket pesawat, hotel, dan transportasi itu dalam satu aplikasi. Ada juga layanan tambahan seperti asuransi perjalanan, paylater, dan atraksi wisata. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan yang strategis. Kemitraan strategis adalah kerjasama antara Traveloka dengan berbagai mitra bisnis untuk memperkuat layanannya. Traveloka bekerjasama dengan maskapai penerbangan, hotel, perusahaan transportasi, hingga penyedia layanan keuangan untuk memberikan lebih banyak pilihan dan keuntungan bagi penggunanya. Contohnya, kemitraan dengan hotel untuk menghadirkan paket boarding perjalanan. Kemudian ada juga kerjasama untuk maskapai penerbangan untuk menawarkan harga eksklusif atau promo khusus. Kemudian yang keempat adalah kemudahan pembayaran. Kemudahan pembayaran
Pada Traveloka ini banyak sekali ya teman-teman ya. Ada BCA, Mandiri, Visa, bisa juga melalui e-wallet ya, atau OVO, GoPay, Dana, dan bisa juga melalui minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Kemudian yang kelima adalah teknologi dan inovasi aplikasi. Traveloka sebagai perusahaan yang menggunakan teknologi terus selalu meningkatkan pengalaman penggunanya dan memperkuat layanannya. Contoh penerapan teknologi di Traveloka itu adalah kecerdasan buatan AI yang bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada penggunanya. Kemudian ada big data dan analitik, lalu aplikasi yang digunakan itu sangat user friendly. Dengan terus berinovasi dalam teknologi ini, Traveloka dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, memperluas layanan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Kemudian untuk analisis weakness atau kelemahan pada Traveloka yaitu yang pertama, ketergantungan pada industri pariwisata. Keberhasilan bisnis Traveloka ini sangat dipengaruhi oleh kondisi industri pariwisata. Jika sektor pariwisata mengalami pertumbuhan, maka bisnis Traveloka juga akan berkembang. Namun, jika terjadi krisis seperti pandemi kemarin atau resesi ekonomi, maka permintaan perjalanan dapat menurun drastis dan akan berdampak negatif pada pendapatan Traveloka. Oleh karena itu, Traveloka perlu melakukan mitigasi risiko layanan agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata saja. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada mitra. Traveloka sangat bergantung pada pihak ketiga seperti maskapai penerbangan, hotel, transportasi, dan atraksi wisata. Kemudian, jika mitra-mitra ini menaikkan harga, mengubah kebijakan, atau bahkan berhenti bekerja sama, maka Traveloka bisa mengalami kendala dalam operasional mereka dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi Traveloka untuk menjaga hubungan baik dengan mitra dan mencari strategi untuk mengurangi ketergantungan ini, misalnya dengan mengembangkan layanan eksklusif atau alternatif. Yang ketiga, terkait dengan tingkat keamanan data. Tingkat keamanan data mengacu pada bagaimana Traveloka menjaga perlindungan informasi penggunanya dari ancaman peretas, kebocoran data, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, Traveloka perlu menerapkan teknologi enkripsi, sistem autentikasi yang kuat, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Kemudian analisis yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, perkembangan pariwisata pasca pandemi. Peningkatan minat masyarakat untuk berpergian kembali didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Lonjakan wisata domestik dan internasional menciptakan peluang besar bagi Traveloka untuk memperluas layanan dan meningkatkan jumlah pengguna. Kemudian yang kedua, yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata ini sangat menguntungkan bagi perusahaan travel ya, seperti Traveloka ini. Dengan kebijakan pemerintah yang pro pada sektor pariwisata akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis Traveloka ini. Kemudian yang ketiga adalah ekspansi ke pasar global. Traveloka kini beroperasi di Asia Tenggara ya. Ada di Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Australia, dan Filipina. Dalam hal ekspansi, Traveloka dapat mencoba masuk ke pasar baru seperti di Eropa, Amerika Latin, atau wilayah lain yang memiliki potensi besar dalam industri perjalanan dan pariwisata. Ekspansi ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti kemitraan dengan penyedia lokal, kemudian adaptasi teknologi dan layanan, yang ketiga strategi pemasaran lokal, dan yang keempat dukungan regulasi dan perizinan. Kemudian yang keempat adalah peningkatan penggunaan teknologi. Semakin tingginya adopsi teknologi, terutama internet dan smartphone di kalangan masyarakat Asia Tenggara, ini adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh Traveloka untuk memperluas pasar mereka, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengembangkan layanannya. Traveloka dapat mengembangkan fitur-fitur inovatif seperti virtual tour untuk hotel atau integrasi dengan transportasi online. Kemudian analisis yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat dari perusahaan serupa. Persaingan ketat adalah salah satu ancaman utama bagi Traveloka dalam industri perjalanan online ini. Ancaman ini muncul dari pesaing lokal maupun global yang menawarkan layanan serupa atau bahkan lebih inovatif. Traveloka menghadapi persaingan sengit dari perusahaan lokal dan global seperti dari Tiket.com, Agoda, Booking.com, dan AirAsia. Hal ini sudah seharusnya membuat Traveloka untuk menyiapkan strategi yang tepat agar dapat menarik konsumen menggunakan jasa Traveloka kembali. Inovasi yang terus berkembang serta peningkatan layanan menjadi salah satu strategi yang penting bagi Traveloka. Kemudian yang kedua, Traveloka ini sangat tergantung pada mitra, seperti maskapai penerbangan, hotel, dan penyedia layanan lainnya.
Nah, hal ini merupakan salah satu ancaman juga bagi Traveloka. Ancaman ini muncul karena perubahan kebijakan, kinerja, atau kondisi bisnis mitra dapat secara langsung mempengaruhi operasional dan profitabilitas Traveloka. Contohnya, jika sebuah maskapai penerbangan menaikkan harga tiket atau mengurangi komisi untuk agen perjalanan online, maka Traveloka mungkin harus menaikkan harga atau menyerap biaya tambahan yang dapat mengurangi daya saingnya. Kemudian contoh yang kedua, beberapa mitra Traveloka seperti maskapai penerbangan atau hotel mungkin memutuskan untuk menjual layanan mereka secara langsung melalui platform mereka sendiri. Hal ini dapat mengurangi volume transaksi melalui Traveloka dan mengalihkan pelanggan ke platform mereka. Seperti kalau di Lion Air itu ada aplikasi Lion Air, ada airsia.com, ada juga untuk hotel itu menggunakan aplikasi Red Rose. Nah, hal inilah yang harus diantisipasi oleh pihak Traveloka. Kemudian yang ketiga adalah fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi seperti resesi, inflasi, atau ketidakstabilan mata uang merupakan ancaman serius bagi Traveloka. Karena industri perjalanan dan pariwisata ini sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi. Ketika ekonomi tidak stabil, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang dianggap tidak esensial, termasuk perjalanan dan liburan. Contohnya kemarin selama masa pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan perjalanan. Sehingga mereka mengurangi pengeluaran untuk liburan. Banyak perusahaan mengadakan rapat virtual daripada mengirim karyawan untuk perjalanan bisnis. Adapun strategi Traveloka dalam era digital ini adalah sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung transformasi digital, Traveloka akan memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, menggelar pemberdayaan komunitas lokal, serta mendorong inovasi untuk memastikan pariwisata yang berkelanjutan. Inovasi berbasis teknologi ini merupakan inti dari bisnis Traveloka. Ada tiga aspek penting yang harus dibangun dalam mewujudkan transformasi digital. Yang pertama, digitalisasi para pelaku perjalanan. Yang kedua, peningkatan literasi digital sumber daya manusia dalam industri pariwisata. Yang ketiga, inisiatif untuk memastikan pariwisata berkelanjutan. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Traveloka adalah perusahaan teknologi berbasis di Indonesia yang bergerak di bidang perjalanan dan layanan keuangan. Didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Untuk mewujudkan visi dan misinya itu, ada beberapa hal yang dilakukan. Salah satunya melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths, weakness, opportunities, dan threat atau ancaman dalam suatu organisasi. Hasil dari analisis SWOT pada perusahaan Traveloka yaitu yang pertama mengenai strengths atau kekuatan. Ada brand awareness yang kuat, kemudian ada ekosistem produk yang luas, lalu kemitraan Traveloka yang strategis, kemudian lalu ada kemudahan pembayaran, dan teknologi dan inovasi aplikasi pada Traveloka. Kemudian dari sisi weakness atau kelemahan, ada ketergantungan pada industri pariwisata. Kemudian ada ketergantungan juga pada mitra, dan yang ketiga adalah tingkat keamanan data yang perlu diperhatikan lagi oleh pihak Traveloka. Lalu opportunities atau peluang. Yang pertama, perkembangan pariwisata pasca pandemi, lalu ada regulasi dan kebijakan pemerintah, kemudian yang ketiga adalah ekspansi ke pasar global dan peningkatan penggunaan teknologi, itu yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan Traveloka ini. Kemudian dari segi threat atau ancaman, yang pertama adalah persaingan ketat dari perusahaan serupa, lalu ada ketergantungan pada mitra, dan yang ketiga adalah fluktuasi ekonomi. Lalu, kritik dan saran strategis. Sejak awal berdirinya, Traveloka terus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada para konsumennya. Hal ini dapat dibuktikan dengan inovasi yang terus berkembang dan pelayanan yang prima serta harga yang dapat bersaing dengan perusahaan serupa lainnya. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi ini, harapannya Traveloka terus melakukan inovasi dan perbaikan dari segala bidang, baik dari aplikasi yang telah ada maupun dari sumber daya manusia yang terus ditingkatkan. Lalu strategi-strategi perusahaan yang diterapkan sesuai dengan kondisi pasar dan fleksibel, terutama dengan perkembangan teknologi dan sesuai kebijakan atau regulasi yang ada. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.